الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي رجالهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah amma ila sahibu syarha Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat kita mukhalafah. As-sifatur rabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-wahdaniyah al-mukhalafatu lil hawadis ay mahluqat wajib yang keempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat mukhalafah lil hawadis. Al hawadis ditafsiri al makhluqat. Allah berbeda dengan setiap perkara yang baru, atau Allah berbeda dengan setiap makhluknya. Apapun yang diciptakan oleh Allah, maka Allah berbeda dengan segala yang diciptakannya. Jadi wajib Allah bersifat mukhalafah. Fallahu ta'ala mukhalifun likulli makhluk. Maka Allah itu berbeda kepada semua makhluk. Minal insi, di antaranya apa? Berbeda dengan manusia. Wal jinni, beda dengan bangsa jin. Wal malak, beda dengan malaikat. Wa ghairuha, dan wa ghairiha, dan selain-lainnya dari jin, malaikat, manusia.
Apa itu? Ya semua makhluk, apa saja, nggak terkecuali. Mau bicara jin, manusia, malaikat, ini disebut namanya jirim atau benda. Jadi Allah berbeda dengan benda. Semua benda yang diciptakan maka Allah berbeda dengan benda. Artinya apa? Allah itu bukan jirim. Jirim itu apa? Jirim apa? Sesuatu yang mengambil ruang atau mempunyai ruang. Artinya kalau bahasa sekarang menyebutnya namanya volume. Sesuatu yang punya isi atau punya volume. Titik itu punya volume. Bukan volume itu yang gede doang. Volume itu punya ruang maksudnya. Karena yang namanya perkara yang diciptakan itu pasti punya ruang. Sesuatu itu dicetak. Tiap dicetak pasti punya ruangan. Maka apapun yang punya ruang, maka Allah berbeda dengan segala sesuatu itu. Fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadis min masyin wa qu'udin wa jawarih. Dan sifatnya Allah juga berbeda dengan sifatnya makhluk. Jadi Allah itu zatnya berbeda dengan makhluk. Sifatnya berbeda dengan makhluk. Terus perbuatannya juga berbeda dengan makhluk. Jadi tiga ini yang mau kita jadikan pokok pembahasan. Kamu kenal orang. Kalau kamu ngomong saya kenal sama seseorang, maka yang kamu kenali apanya? Zatnya, sifatnya, perbuatannya, tiga ini. Orangnya yang saya kenal itu bangsa orang, atau yang saya kenal bangsa malaikat, atau bangsa jin. Kamu tahu fisiknya namanya. Atau bangsa kucing, atau bangsa hewan, kamu tahu fisiknya, kenal fisiknya. Oh, fisiknya begini. Terus kamu tahu sifatnya apa? Oh, dia tinggi, dia gemuk, dia pendek, dia kenal sifatnya pula. Terus tahu pula perbuat. Oh, dia kerjanya di sono, dia kerjanya di sini. Maka orang yang tahu zatnya, tahu sifatnya, tahu perbuatannya, maka kamu kenal betul sama dia. Kalau kamu kenal sama orang, kamu tahu nggak si Anu? Ya tahunya dia cuma kerja di sono sih, saya nggak tahu orangnya. Kamu nggak kenal berarti. Tahunya cuma kerjanya. Kamu tahu Allah? Ya Allah yang bikin langit bumi itu kerjaannya. Yang ditanya nggak cuma kerjaannya, gitu loh. Kamu tahu nggak zatnya, tahu nggak sifatnya? Emang zat Allah bisa dikenali, Bib? Kenalnya zat Allah bukan dari arah mengenalnya langsung zatnya Allah. Kita nggak mungkin bisa sampai. Tidak ada manusia yang bisa sampai langsung kepada zatnya Allah. Lah kalau sudah akal menemukan Allah, tapi akal nggak bisa nyampe zatnya Allah, caranya akal kenal bagaimana? Dengan apa? Dengan dinafikan. Kalau di dalam bahasa intelek itu pakai sistem nagafi. Nagafi itu sebaliknya. Allah itu ada. Lah yang bagaimana adanya? Lah yang lain adanya bagaimana? Yang lain adanya benda. Ya yang nggak benda begini tahunya pokoknya. Kalau benda pasti makhluk. Kalau punya ruang pasti makhluk. Maka Allah itu zatnya pasti bukan benda. Nah, mengetahui Allah zatnya bukan benda itu sudah dianggap kenal Allah. Bukan kenal Allah harus yang yang zatnya begini.
Nggak bisa, nggak ada contohnya zat Allah yang seperti itu. Allah itu esa, nggak punya contoh. Kamu nggak bisa mengenali zat Allah dengan cara positif, langsung ke arah, oh yang begini, nggak bisa. Pasti dari arah negatif, apa yang nggak begini. Gitu loh. Hingga kita ketika tahu akal menemukan sesuatu itu cuma dua. Tuhan dan makhluk, dua doang akal nemunya. Berarti kalau kamu ada A dan B, kamu nggak bisa kenal sama A, yang kamu kenal B. Caranya pengen kenal A bagaimana? Ya yang bukan B. Pokoknya setiap yang bukan B pasti itu A. Kenapa? Adanya cuman dua. Gitu. Nah, kamu kenali adanya Allah dan makhluk. Ini akal kenalnya begitu. Maka ketika kamu kenal makhluk, maka kamu akan tahu Allah itu yang enggak, yang seperti makhluk itu. Apa yang mau kita kenali dari makhluk? Yang pertama, makhluk itu pasti punya ruang. Itu sifat apa? Keadaan yang pasti bagi wujudnya makhluk. Mau itu jin, mau itu manusia, mau itu malaikat, mau itu sinar, mau itu apapun pasti punya volume, pasti punya ruang secukup dirinya sendiri. Terus setelah kamu tahu Allah itu bukan jirim, maka berikutnya sifatnya Allah juga berbeda dengan sifat kita. Apa sifat Allah yang bukan seperti sifat kita? Fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadis minal masyi. Allah itu mustahil disifati dengan semua sifat-sifatnya makhluk. Kenapa sifatnya makhluk itu berubah-ubah? Kayak apa contohnya? Berjalan. Jalan itu mengalami gerak. Jalan sama dengan gerak. Apa itu? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya kalau ada berita hadis, Allah kalau malam turun. Hadis ini. Nanti kalau pagi naik. Ini mustahil. Hadisnya salah, bukan hadisnya salah. Maknanya nggak seperti itu, gitu loh. Kalau sudah ngomong Allah turun, berarti yang turun mesti bukan Allah, gitu loh. Hadisnya bunyinya Allah turun. Maka ketika kita baca hadis itu, yang kita pahami, oh nggak mungkin yang turun itu Allah, nggak mungkin. Yang turun pasti selain Allah, gitu loh. Kalau Allah yang turun, berarti Allah punya sifat gerak atau punya sifat diam. Maka sifat gerak diam adalah sifatnya. Yang bagaimana sifatnya makhluk? Berubah-ubah. Gerak, sifat berubah itu kan sudah kita bahas dalam pembahasan kemarin. Sifat wujud, matolibus, sab'a. Sudah kita bahas kan. Yang namanya gerak, pindah jadi diam, maka wujudnya juga berganti. Ketika sifatnya berubah berganti, maka wujudnya berganti. Kalau Allah disifati dengan gerak dan diam, maka berarti wujudnya Allah berubah-ubah. Maka itu mustahil. Kalau wujudnya Allah berubah, berarti Allah baru. Wujudnya mengalami perubahan, dan perubahannya tidak mungkin dari dirinya sendiri. Pasti ada yang lain yang menciptakannya. Maka mustahil Allah mempunyai semua sifat-sifat yang bangsa berubah-ubah. Min masyi, Allah mustahil punya sifat berjalan. Wal qu'ud, Allah mustahil punya sifat duduk. Ada hadis innallaha alal arsyistawa, kita tolak. Kenapa kok tolak? Bukan ayatnya yang mau ditolak, tapi makna yang menggambarkan Allah itu duduk kita tolak. Karena duduk itu adalah sifatnya hawadis.
Duduk itu mengalami perubahan. Orang duduk, kalau duduk itu ya berarti pernah berdiri, pernah jongkok, pernah selonjor, pernah perubahannya banyak ini. Ini bukan terus duduk begitu aja, enggak. Maka duduk ini juga sifat yang mengalami perubahan. Mustahil Allah itu mengalami perubahan sebagaimana keadaan kita. Terus wal jawareh, Allah juga mustahil disifati dengan jawareh. Apa itu? Beranggota tubuh. Beranggota tubuh itu kayak apa? Wa ta'ala munazahun anil jawareh minal fam, dari adanya mulut, wal ain, punya mata, wal uzun, punya telinga, wa ghairiha, dan selain-lainnya dari jawareh. Anggota, punya anggota ya mustahil. Kalau Allah punya anggota bagaimana? Ada matanya, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada wajahnya. Bagaimana? Berarti tersusun wujudnya Allah itu beranggota-anggota. Kalau Allah beranggota-anggota, jadinya bagaimana? Kumpulnya dua perkara yang berlawanan. Apa itu? Sifat ketuhanan mewajibkan dia tidak berawal. Beranggota tubuh mewajibkan dia berawal. Berarti kumpul qadim dan baru pada wujud yang satu. Ini mustahil. Kalau Tuhan kok sampai punya sifat hawadis, punya zat seperti hawadis, berarti sifat ketuhanannya qadim, wujudnya baru, dan kumpul pada satu perkara. Ini mustahil. Satu perkara itu yang kalau qadim ya qadim keduanya, zatnya qadim, sifatnya qadim. Kalau baru ya baru keduanya, zatnya baru, sifatnya baru. Nggak bisa ini zatnya baru, sifatnya qadim, atau sifatnya qadim, zatnya ya nggak bisa juga. Jadi kalau ada qadim, maka zatnya ya qadim, sifatnya juga qadim. Tidak mungkin ada salah satu sifatnya yang lain. Fakullu ma khatara bibalika min tulin wa aradin wa qasrin wa samanin fallahu ta'ala bi khilafihi tanazahu ta'ala an jami'i awsafil khalqi. Apabila tergambar di pikiran kamu, terlintas di pikiran kamu, lewat di pikiran kamu, kalau Allah itu, apa mungkin ya Allah itu tinggi? Apa mungkin ya Allah itu gemuk, gede? Apa mungkin ya Allah itu kecil? Apa mungkin ya Allah itu luas? Ini kalau muncul maka kamu harus menolaknya, bahwa Allah tidak mungkin seperti apa yang terlintas di pikiran kita. Karena apapun yang terlintas di pikiran kita itu pasti makhluk. Pikiran kamu itu hanya yang masuk ke pikiran kamu itu angan-angan. Angan-angan itu namanya perkara yang diciptakan. Jadi semua yang bisa kamu gambar pasti makhluk. Mau itu bentuknya apa saja kok bisa kamu bayangkan, itu pasti, walaupun kamu belum pernah lihat bayangan itu, kamu rekayasa sendiri mungkin begini, ya mesti makhluk. Nggak mungkin kok tiba-tiba itu jadi Tuhan, itu nggak mungkin. Apapun yang bisa kamu rekayasa di pikiran kamu
itu pasti makhluk. Makanya disebutkan dalam riwayat wa kullu nasin au hama tashbiha au wilhu au fawwid wa rumi tanziha. Kata ulama apa? Di dalam kitab Johar Tauhid, wa kullu nasin, dan tiap-tiap ada nas. Nas itu baik nas hadis ataupun Al-Quran. Kalau ada nas auhama tashbiha, yang hadis itu, ayat itu dohirnya ketika diartikan tergambarnya adanya kesamaan atau keserupaan Allah dengan makhluk. Mana hadisnya contohnya? Banyak. Innallaha la ristawa yadullah fawqa aydihim. Ada lagi apa? Ainullah. Ada lagi wajhullah. Nih, macam-macam nih. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya. Setiap hadis, setiap ayat yang menggambarkan kepada makna yang seperti itu harus kamu takwil. Takwil itu apa? Takwil itu mengeluarkan makna dari adanya persamaan, itu namanya takwil. Lah orang-orang dulu, para salaf itu enggak ada yang takwil. Hanya ketika ada ulama mengatakan kita itu harus mentakwil. Imam Syafi'i itu mentakwil, Imam Asy'ari mentakwil, Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil. Kata mereka, bohong kalau para salaf itu mentakwil. Salaf menerima ayat itu apa adanya. Semua orang juga akan menerima ayat ini apa adanya. Nggak mungkin ada ayat dirubah-rubah, nggak mungkin. Tapi kalau mereka suruh meyakini seperti makna yang di ayat itu, juga nggak mau. Kenapa? Bertentangan sama akalnya. Allah punya wajah. Wajah itu anggota tubuh. Kalau Allah punya wajah berarti zatnya tersusun. Akal saya mengatakan itu mustahil. Tapi Qur'annya ngomong, oh berarti berlawanan. Akal dan Qur'an nggak mungkin. Akal sama Quran itu harus salaman, nggak boleh berlawanan, nggak boleh. Kalau akal sama Quran berlawanan, akal kamu soak berarti. Bukan Quran salah, bukan, akal kamu yang soak. Gimana? Kok menang akalnya bagaimana? Akal kamu nggak beres berarti cara ngartiinnya. Jadi gimana? Harus ditakwil. Kalau nggak takwil gimana namanya? Tafwid. Tafwid itu takwil yang paling sedikit, paling kecil namanya tafwid. Apa? Pokoknya nggak begitu. Nah, tafwid namanya. Saya terima ayat ini, tapi wajahnya Allah ya bukan sebagaimana wajahnya makhluk. Hingga namanya itu disebut namanya tafwid. Di atasnya tafwid namanya takwil. Nah, diperjelas. Para salaf ngomong tangannya Allah apa? Pokoknya Allah yang tahu maknanya. Saya tidak mengimani Allah punya tangan seperti tangan saya. Tafwid namanya. Kalau takwil, oh tangan itu maknanya kekuasaan. Allah turun tangan. Artinya apa itu? Allah turun. Jokowi turun lapangan. Jokowi turun tangan. Artinya apa? Jokowi menyelesaikan masalah. Covid nggak selesai-selesai. Akhirnya Jokowi turun tangan.
Maknanya apa? Jokowi menyelesaikan. Nah, kalau Allah turun tangan, bukan punya tangan. Tangan di situ maknanya kekuasaan, begitu loh. Jadi ada yang namanya tafwid, ada yang namanya takwil. Jadi kalau ngomong apa tangannya Allah, oh berarti mau bicara kekuasaannya Allah. Dunia ini berada dalam genggaman Allah, genggaman tangan Allah. Jangan diartikan begini, digenggam dunianya. Oh ini, orang-orang Mu'tazilah, orang yang nggak mau menerima takwil, itu ketika kita masuk ke pemikiran mereka, itu nanti pikirannya aneh. Allah duduk di atas kursi, tangannya menggenggam dunia. Maka kapanpun Allah mau, dunia bisa dihancurkan. Itu kita belum tanya pegang pakai tangan kanan apa kiri, belum. Pokoknya pegang pakai tangan. Terus Allahnya duduk di atas kursi. Kursinya diangkat malaikat. Hamalatul arsy. Pengusung arsy. Berarti pengusung arsy itu luar biasa kuatnya. Mengangkat kursi, ngangkat Allah, ngangkat bumi saisinya. Wis luar biasa ini ya. Kalau Allah masih ngangkat bumi doang, kalau ini hamalatul arsy semua diangkat, tak Tuhan-Tuhannya diangkat sekalian. Jadi kalau mau kita masuk ke pikiran mereka, loh kok begitu pikirannya? Itu keadaan itu semua ada pada makhluk. Sedangkan Allah itu mukhalafah, lengkap ayatnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Jadi kamu nggak boleh di pikiran kamu punya lintasan tentang Tuhan, nggak boleh. Apapun yang terlintas, maka itu pasti bukan Allah. Ini ada penambahan. Sa'ala Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani Syekhuhu Al-Khawas. Syekh Al-Khawas ini. Syekh Imam Asy'arani bertanya kepada gurunya Syekh Al-Khawas. Limadza yu'awwilul ulama al-mauhumu al-waqi' minasyari' wala yu'awwilu dzalika minal wali. Kenapa kalau ada perkataan yang muncul dari ulama itu kok kemudian pada ditakwil, sedangkan apa yang muncul dari wali itu enggak ditakwil? Faqala walau ansaufu li awwalu dzalik minal wali bi aula li annahu ma'dzurun bi dha'fihi fi ahwalil hadrati bi khilafi syari' fa innahu dzu maqamin makin. Apa bedanya? Apapun yang datang dari syariat kok ditakwil, sedangkan yang datang dari para wali tidak ditakwil, karena punya kedudukan yang berbeda. Kalau yang datang beritanya dari wali, yang datang beritanya dari para sholihin, maka yang demikian ini beritanya itu ma'dzur, beritanya lemah, nggak sekuat berita syariat. Umpamanya dianggap nggak usah didengerin juga nggak ada masalah. Tapi kalau berita syariat, ini berita yang kuat, berita yang kokoh, nggak mungkin salah.
Maka harus ditakwil bagaimana makna yang lurus untuk menerima berita ini gitu loh. Tapi kalau berita yang lain, kamu nggak gubris nggak masalah. Tapi kalau sudah muncul dari syariat, maka ini pasti berita benar. Dan ketika itu berita benar, kita harus memahami dengan cara yang benar. Nggak boleh beritanya kita anggap pokoknya saya imani, maknanya apa adanya saya terima, saya nggak mau takwil, nanti kamu akan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kenyataan. Jadi yang pertama, Allah beda pada zatnya. Zatnya Allah bukan benda, zatnya Allah tidak tersusun-susun. Kemudian Allah juga zatnya tidak ada anggota, enggak tangan, enggak kaki, enggak mata, enggak. Kalau Allah kok anggota, ada matanya, tangan, kaki, tanya. Lah yang menciptakan alam yang mana? Tangan. Berarti yang lain ngapain tugasnya? Ya enggak ngapa-ngapain, berarti kumpulnya Tuhan dan bukan Tuhan. Yang bagian Tuhan bikin, yang nggak bikin, ya nganggur bukan Tuhan berarti. Nggak mungkin ya begitu jadi sifatnya Tuhan. Nggak mungkin Allah wujudnya tersusun-susun sebagaimana makhluk. Dari mana akal bisa menolaknya? Dari menafikan keadaan yang ada pada makhluk. Kalau yang ada pada makhluk ada pada Allah, maka Allah keadaannya seperti makhluk. Kalau seperti makhluk, berarti dia juga makhluk. Gampang kan? Kamu nggak pernah lihat Allah menciptakan matahari. Kamu nggak pernah lihat Allah menciptakan langit. Kamu nggak pernah lihat Allah menciptakan bintang-bintang lah. Taunya bintang-bintang dibikin, matahari dibikin, langit dibikin, gimana taunya? Cara taunya bagaimana? Punya sifat seperti sifat saya. Kalau saya dibikin, dia juga dibikin. Mau sifatnya sama dengan sifat saya, gitu loh. Nah, kalau Allah kok juga sama dengan sifat saya? Ya dia juga dibikin. Karena perbedaan yang paling dasar akal manusia yang paling gampang akan bedain yang bikin ini mesti nggak sama dengan ini. Itu yang paling gampang. Nggak mungkin gelas dibikin sama gelas. Mungkin? Mungkin. Oh, ada orang ngomong yang bikin gelas ini, gelas itu. Bisa? Yang bikin gelas harus nggak sama dengan lah. Kalau yang bikin manusia, yang nggak sama dengan yang bikin jin, nggak sama dengan jin. Yang bikin malaikat, nggak sama dengan malaikat. Yang bikin monyet, ini kan nggak sama mestinya. Jadi kalau kamu pikiran kamu kok di pikirannya orang-orang ini dianggap Allah itu kok miripnya sama manusia. Padahal yang diciptakan Allah yang selain manusia kan banyak. Kenapa kok dimiripkannya sama? Dianggap apa? Oh, manusia itu paling sempurna. Ada lagi ayat bunyinya gimana? Janganlah kamu pukul dia, karena Allah menciptakan dia seperti wajahnya. Ini ada hadis bunyinya, Allah menciptakan dia seperti wajahnya. Nya itu kembali ke siapa? Begitu loh. Nyanya kalimat kalimat kata gantinya itu kembali ke siapa? Jangan pukul dia, Allah menciptakan
Nabi Adam atas rupanya. Jangan pukul dia. Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya. Nyanya kembali kemana? Hah? Kemana kembalinya? Kok Nabi Adam? Ada Ali, Mat, kamu jangan pukul Ali. Karena Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya. Nya ke siapa? Nah, ke Ali begitu dong. Ini enggak ke Ali tapi ke Allah. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai rupanya Allah. Ya berarti dianggap punya wajah, punya mata, punya gitu. Kembalinya ke Allah kan aneh. Hadis itu kembalinya ke Ali, mesti begitu. Itu riwayat ada seseorang memukul wajahnya orang, Nabi ngelihat, jangan pukul wajah. Kalau mukul jangan wajah. Kenapa? Wajah itu dimuliakan. Allah menciptakan Nabi Adam kayak begitu, gitu loh. Nabi Adam itu diciptakan sempurna begitu. Bukan menciptakan Nabi Adam kayak Allah, bukan, ini kan aneh. Makanya ada santri sini begitu dengar, mukul nggak boleh, Beb, nggak boleh. Nampar aja, Beb ya. Tabok aja, Beb. Kalau nggak pakai balok, Beb. Nah, ini parah lagi ini. Mukul nggak boleh pakai balok. Jadi harus ayat-ayat yang memberikan pemahaman kita ayat itu kepada keserupaan dengan Allah, maka ayatnya harus ditakwil, hadisnya harus ditakwil. Kalau nggak ditakwil, nanti akan membawa pemahaman di pikiran kamu adanya keserupaan sesuatu dengan Allah. Maka ini perintah takwil dari sini asalnya. Ini jangan kalau dianggap bahwa takwil itu orang sekarang, orang dulu nggak mau takwil, orang dulu nggak takwil, tapi namanya tafwid. Tafwid itu takwil yang paling rendah, namanya tafwid. Kalau takwil diperjelas, ngomong tangan kekuasaan, gitu loh. Ngomong mata itu melihat, bukan mata itu begini, bukan. Ini apa? Wajah itu apa? Zat, begitu. Jangan wajah itu wajah. Wa ya peko wajhu rabbika dzul jalali wal kullu syai'in fan, semuanya fana kecuali wajahnya Allah. Itu tangannya hilang, kakinya tinggal wajahnya doang. Gimana sih maknanya? Kan nggak mau takwil, nggak boleh takwil. Ya begitu maknanya kalau nggak takwil. Nah, kalau takwil kan nggak begitu mestinya. Makanya orang yang nggak mau takwil ini akan terjadi kontra di pikirannya, itu akan bertentangan. Gitu. Ya, jadi pertama beda di dalam zatnya, beda dalam sifatnya. Yang ketiga beda dalam perbuatannya. Perbuatannya Allah apa? Perbuatannya Allah menciptakan, namanya taksir. Taksir itu menciptakan dari nggak ada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Perbuatan yang nggak butuh alat, perbuatan yang nggak butuh perabot, perbuatan yang nggak butuh bantuan. Lah kalau perbuatan kita butuh alat, butuh perabot, butuh bantuan. Ya, kamu kalau mau nyalain lampu bisa pakai saklar, nyala. Bisa juga pakai remote. Ada sekarang. Kipas angin pakai, AC pakai remote. Ini jadi apa? Alat bantu. Kok bisa nggak ada kabelnya? Oh, ada kekuatan di sini. Ada strom, ada sinyal, ada ultra, ya, infrared, ada. Ini bisa ke sana. Namanya jadi perantara.
Lah, ada orang punya pikiran, kita saja bisa bikin sesuatu untuk perantara. Lah masa Allah nggak bisa bikin pakai perantara? Maksudnya Allah lebih sanggup lagi bikin pakai perantara. Wong kita saja bisa bikin pakai perantara. Bikin apa? Ya kamu bikin apa sesuatu pakai perantara? Mau bikin jalanin mobil pakai remote bisa. Ente mau kerja motong sesuatu pakai pisau bisa, pakai mesin bisa. Bisa bikin alat macam-macam. Itu perbuatan kita. Perbuatan yang begitu itu mustahil bagi Allah. Artinya mustahil Allah itu perbuatannya dibantu sama yang lain. Dibantu sama yang lain itu maksudnya bagaimana? Dibantu itu ada dua. Sesuatu yang bisa bantu itu ada dua. Yang pertama, memang asli dia punya kekuatan. Asli dia punya kemampuan, dan itu enggak diciptakan sama Allah. Yang kedua, bisa membantu itu Allah memberi dia kekuatan. Contohnya pada kita. Kita lahir. Kamu menemukan batu. Batu yang bikin siapa? Kamu. Bukan. Kamu nemu batu. Nah, batu ini kamu ambil. Wah, ini bisa membantu saya ini. Untuk mukul sesuatu. Kamu perbantukan batu karena batu punya kekuatan kamu anggap. Tapi bukan dari kamu kan? Bisa juga kamu bikin sesuatu untuk bantu kamu apa? Pisau. Nah, kamu asah. Ini kamu bikin namanya. Untuk apa? Untuk bantu kamu juga motong sesuatu. Kalau batu itu bukan kerjaan kamu, tapi bisa bantu kamu. Kalau pisau hasil kerjaan kamu, dan dia juga membantu kamu. Ini dua-duanya mustahil bagi Allah. Ada barang yang punya kekuatan dari dirinya sendiri. Allah nggak ikut menciptakan, ada di dunia ini. Maka kalau ada barang begitu, maka barang ini akan membantu Allah menciptakan sesuatu. Dan ini mustahil. Kalau ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di jagat ini, dan dia punya kemampuan, maka itu sekutu bagi Allah, itu mustahil bagi Allah. Seperti pahamnya orang-orang filsafat, pahamnya orang-orang ateis yang menganggap ada sesuatu yang ikut membantu Allah dalam menciptakan alam raya, baik itu dengan kekuatan yang tidak dibikin oleh Allah atau dengan kekuatan yang dibikin oleh Allah. Ini mustahil. Kekuatan yang dibikin Allah siapa contohnya? Seperti pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Allah itu mau bikin sesuatu secara langsung bisa. Mau bikin pakai perantara juga bisa. Wong kita saja bisa bikin pakai perantara, masa Allah nggak bisa? Manusia bisa bikin kreasi kereta, pesawat, bisa bikin semua pakai perantara, serba remote, duduk. Masa Allah nggak bisa, harus sibuk bikin sendiri? Kalau Allah pakai perantara kan Allah santai jadinya, nggak usah sibuk sono, sibuk sini. Udah banyak yang ngerjain ya? Maka banyak orang menganggap dirinya itu bisa menghasilkan sesuatu. Dari mana? Dari kekuatan yang dititipkan oleh Allah pada dirinya. Nah, kembali tadi, mungkin nggak Allah menitipkan kekuatan pada kita? Bisa nggak? Pertanyaannya. Kita dititipin kekuatan oleh Allah. Nanti dengan kekuatan itu saya bisa
bekerja sendiri tanpa lagi butuh kepada Allah. Karena Allah sudah ngasih saya kekuatan. Bisa begitu? Hah? Kamu ngomong enggak itu bisa praktek enggak? Kamu ngomong enggak mungkin, Beb, Allah bisa ngasih saya kekuatan. Kalau enggak bisa ngasih kekuatan, berarti yang terjadi apa? Setiap waktu kita itu digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah. Enggak ada sesuatu pun yang membantu kita, enggak ada. Enggak ada sesuatu pun yang menimbulkan apapun kepada kita, enggak ada. Ini i'tiqad yang harusnya kita miliki ketika kita meyakini Allah tidak menitipkan kekuatan. Allah menjadikan sesuatu dibikin sendiri tanpa pakai perantara. Apa bedanya perantara dengan sebab akibat? Kalau kita memahami yang Allah jadikan itu bukan perantara, seperti makan menimbulkan kenyang. Maka makan ini bukan perantara. Api menimbulkan panas. Maka Allah tidak menitipkan panas pada si api untuk membakar, tidak. Tapi api Allah jadikan berbarengan tersentuh sesuatu yang tersentuh api itu Allah jadikan terbakar. Jadi yang bikin terbakar siapa? Allah sendiri. Allah tidak menitipkan kekuatan pada api untuk api itu bikin terbakar. Kalau menitipkan kekuatan namanya Allah pakai perantara. Allah mendapatkan bantuan dari sesuatu yang diciptakan. Tapi enggak demikian. Allah menciptakannya sendiri. Lah bagaimana menciptakannya? Api diciptakan. Ketika api disentuhkan pada sesuatu, maka ketika tersentuh, sesuatu yang disentuh itu dijadikan terbakar. Maka orang yang melihat kejadian ini menganggap api bisa membakar. Kalau dia hanya percaya pada matanya saja, maka dia akan mengatakan, oh yang bakar api, yang memotong pisau, yang mengenyangkan nasi, yang menyembuhkan obat. Karena kamu lihatnya pakai indra, pakai mata. Kamu nggak lihat di belakang ini ada Allah sebagai pencipta, nggak lihat. Kamu hanya lihat api, kertas. Apinya nempel kertas, kertasnya terbakar. Yang bakar siapa? Yang bakar siapa ini? Yang bakar siapa? Kalau pakai mata, ya api. Kalau pakainya akal, Allah. Kenapa? Tidak mungkin api itu punya kekuatan untuk membakar, nggak mungkin. Kalau api itu panas, betul nggak? Betul. Pisau itu tajam, betul. Tapi tajamnya pisau nggak bisa memotong sesuatu. Jangan kamu anggap sesuatu terpotong gara-gara pisaunya tajam. Yang memotong sesuatu itu Allah. Bersamaan pisau ini menempel sesuatu, bersamaan Allah menjadikannya terpotong. Orang yang melihat menganggap bahwa pisau yang memotong. Kalau kamu nggak punya keyakinan begini, maka kamu akan punya keyakinan pisau itu punya kekuatan. Dari mana kekuatannya? Ada dua. Bisa dari dirinya sendiri, bisa diberi oleh Allah. Kalau kamu meyakini pisau itu punya kekuatan dari dirinya sendiri, kafir resmi menurut ijma'nya para ulama. Kalau kamu menganggap pisau punya kekuatan dari Allah menitipkannya, kamu pembohong.
Allah tidak pernah menitipkan apapun kepada hambanya, nggak pernah. Allah jadikan sendiri apa yang dia maui. Katakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah ada dalam kesibukan. Apa yang Allah sibukkan apa? Allah memunculkan sesuatu, meniadakan sesuatu tiap waktu. Diadamkan, diwujudkan, diadamkan, diwujudkan, diadamkan, diwujudkan. Kalau semua sudah diberi kekuatan, ya Allah santai dong, rada ringan lah dikit maksudnya. Nggak sibuk-sibuk banget maksudnya. Malaikat punya kerja sendiri ngurusin cabut nyawa, yang ngurusin rezeki sendiri, yang bagian buku tamu nanya sendiri. Manusia punya kerja sendiri, ya sudah tinggal nonton. Oh bagus, ngapain lagi? Jadi kamu tinggal milih, kamu mau punya keyakinan yang mana? Pisau itu punya kekuatan dari dirinya sendiri, kemudian bisa memotong. Pisau itu punya kekuatan diciptakan oleh Allah, lalu bisa memotong. Atau pisau itu punya tajam tapi nggak bisa motong. Kalau pisau itu akan motong, maka ketika ditempelkan sesuatu, Allah menjadikan sesuatu itu terpotong. Nah, ini etikot kita. Kita tidak meyakini Allah kerjanya seperti makhluk. Kerja kayak makhluk yang bagaimana? Kerja kayak makhluk, kerjanya butuh Tuhan. Kalau pisau tadi diberi kekuatan, kemudian bisa dipakai memotong dan bisa dipakai membelah dengan kekuatan, berarti itu membantu Allah. Allah dibantu oleh pisau. Makanya orang sering ngomong apa? Oh saya kan cuman perantara. Semuanya ini Allah, saya cuman berarti Allah diapain? Dibantu sama dia. Beda sama pendapat kita yang mengatakan, oh adanya pisau itu dan memotong itu hanya bersamaan, bukan punya kekuatan. Maka kamu nggak bisa mengatakan, oh ini cuma perantara. Oh nggak bisa. Perantara itu si penitipnya itu lepas tangan, namanya perantara. Kamu mau jual motor pakai perantara, kamu nggak ikut-ikut lagi, udah lo urus dah. Ditawarin, ente selesai lapor sama saya, itu namanya pakai maklar, pakai perantara. Kamunya ikut serta nggak ikut, udah biar diurus sama maklar saya sama perantara. Ini jadi kalau kita kok meyakini ada perantara, berarti Allah lepas tangan. Kenapa? Allah sudah menitipkan kekuatan pada dirinya. Inilah yang banyak dipahami oleh orang Islam. Hingga kalangan filsafat, hingga kalangan dunia ateis, semua begini pahamnya. Sampai mengatakan bahwa sesuatu ini tercipta dari dirinya sendiri. Ini resmi namanya, resmi. Sudah Allah nggak ikut-ikut, resmi ini. Nah kalau yang mengatakan, oh ini punya kekuatan dari Allah, si anu bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Ini yang sedang terjadi di kalangan kita ini. Kehilangan pemahaman tentang wahdaniyahnya Allah. Kehilangan pemahaman tentang bedanya zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Tidak bisa membedakan ini, maka kamu akan punya paham Allah itu ya ada mirip-miripnya sama makhluk. Mau itu mirip pada zatnya, oh nggak mungkin dah. Mirip sifatnya, nggak mungkin dah. Oh mirip perbuatannya, masih mirip-mirip. Maka orang yang menyatakan begini kan, kalau sampai kita i'tikad seperti ini, maka i'tikad kita rusak. I'tikad kita nggak sesuai dengan i'tikadnya yang diajarkan para salafuna soleh. Kenapa? Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis,
bertentangan sama akal sehat. Jadi jangan sampai kita meyakini kalau Allah itu menciptakan sesuatu dengan bantuan. Bantuannya dibikin sendiri, kemudian membantu Allah untuk menjadikan sesuatu, maka ini pemahaman yang pembohong. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu untuk dititipkan kekuatan, nggak ada. Jadi kamu bohong. Apalagi sampai mengatakan begini, kalau saya mau, saya bisa saja besok begini. Kalau saya mau, saya bisa aja berangkat umroh sekarang. Tapi kan saya nggak mau. Kalau saya mau, saya bisa aja bangun rumah yang gede, tapi sekarang saya nggak mau. Kalau saya mau, saya bisa aja beli mobil yang, tapi saya nggak mau. Bohong. Kenapa? Perkataan itu menganggap dirinya punya kekuatan dari Allah untuk mengerjakan sesuatu. Nggak ada. Allah tidak pernah titip kekuatan pada hambanya. Kalau kekuatan Allah dititipkan hambanya, artinya ada bagian dirinya Allah yang sampai pada kita. Ini mustahil. Kalau Allah menjadikan saya kuat, betul. Saya kuat, betul. Pisau tajam, betul. Api panas, betul. Tapi kekuatan saya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Api tidak bisa memanaskan sesuatu. Tajamnya pisau tidak bisa memotong sesuatu. Jangan dianggap berarti kita ini lemah, Beb. Enggak, kamu dibikin kuat. Tapi kuatnya kamu enggak bisa menghasilkan sesuatu. Jangan dianggap kamu ngangkat gelas ini kenapa? Oh, karena kan saya kuat. Saya bisa angkat gelas ini karena saya kuat. Nah, kalau begitu yang angkat gelas siapa? Saya. Nah, Allah ngapain? Nonton dong berarti. Kalau yang ngangkat gelas ini kamu, Allah ngapain? Nonton. Lah, Allah ngapain? Allah hanya ngasih saya kekuatan. Saya yang ngangkat gelas, berarti kamu mengangkat gelas ini dengan kekuatan yang diberi oleh Allah. Berarti kamu membantu Allah ngangkat gelas ini. Kamu bantu Allah ngerjain sesuatu. Artinya apa? Allah nggak usah ngerjain lagi, sudah kamu yang ngerjain. Ini bukan etikot kita. Di jagat raya ini tidak ada satupun yang bergerak kecuali diciptakan langsung oleh Allah. Nggak ada titip kekuatan, nggak ada pakai perantara, nggak ada. Ini etikot yang harus kita luruskan di sini. Allah beda zatnya dengan kita. Zat Allah bukan benda, zat Allah bukan sesuatu yang mengambil ruang atau volume. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Pekerjaan Allah, perbuatan Allah bukan kasab ikhtiar. Perbuatan Allah bukan menggunakan alat, bukan pakai bantuan. Contohnya perbuatan kasab ikhtiar kayak apa? Contohnya perbuatan kasab ikhtiar itu kayak kamu mau nanak nasi. Maka kamu ngambil beras, ambil kompor, ambil air, kamu proses, kamu cuci, kamu nyalain kompornya, kamu taruh di atas kompor. Selesai kamu kerjakan, nyalain kompornya, terus ngapain? Nunggu. Ngapain nunggu? Kenapa kok nunggu? Karena nggak bisa bikin mateng. Kalau bisa bikin mateng, ngapain nunggu lagi ente? Ente bisa bikin mateng, nungguin segala. Karena nggak bisa bikin mateng, maka nunggu. Nah, nunggu siapa? Nunggu Allah bikin mateng. Itu dong. Kamu minum obat, habis minum obat nunggu apa? Sembuh. Kalau belum sembuh, minum lagi. Kamu makan, belum kenyang, kan
belum kenyang, makan lagi. Sampai 20 suapan baru kenyang. Tanya, yang bikin kenyang yang mana? Ya ini nasi ini yang bikin kenyang. Waktu suapan pertama kenyang belum? Belum. Kedua, belum. Yang kenyang keberapa? Ke-20 bib. Ya sudah, yang ke-20 aja kamu makan. Yang lain kasih orang. Jadi kerjanya kita itu hanya usaha, nunggu dijadikan oleh Allah. Dan tiap-tiap ini nggak bisa menghasilkan, enggak. Nasinya nggak bisa bikin kenyang, obatnya nggak bisa bikin sehat, apinya nggak bisa bikin panas. Kalau kamu mengatakan itu dititipkan kekuatan, maka kamu tertipu. Allah menjadikan sesuatu tidak pakai bantuan. Allah menjadikan sesuatu itu dengan sifat takdir, dengan perbuatan takdir. Takdir itu tanpa alat, tanpa bantuan siapapun. Jadi kalau sudah jelas tiga ini, kemudian apapun yang terlintas di pikiran kita, maka Allah berbeda dengan apa yang terlintas di pikiran kita. Ada perkataan di sini, la ya'rifullah illallah. Kalau ada sampai lintasan yang macam-macam, setan itu goda kita begitu. Kalau Allah itu enggak begini, Allah enggak begini, Allah enggak begini, kamu tolak ini, setan nuntut. Terus yang gimana? Nah, terus kamu dituntut. Muncul begini, tolak, enggak. Begini, enggak. Begini, enggak. Muncul lagi, terus yang gimana? Maka jawab, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Itu jawaban paling akhir kita. Hingga nggak muncul lagi di pikiran kita yang macam-macam. Nggak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah. Selesai. Jadi nggak akan muncul lagi. Kalau masih muncul lagi, ambil batu pukul kepala kamu. Masih muncul aja kayaknya. Itu sudah jawaban terakhir sudah itu. Sudah nggak mungkin ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Makanya Nabi Isa alaihissalam digambarkan, anta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau itu zat yang tahu segala keadaan diriku ya Allah, tapi saya nggak tahu ya Allah keadaan dirimu. Nabi Isa yang bicara. Hingga menjelaskan apa? Kedudukan kita harus tahu bahwa Allah nggak bisa digambarkan sama sekali dengan pikiran kita. Apapun yang terlintas di hati kita, muncul di benak kita, maka kita tolak. Allah berbeda dengan itu semua. Terus wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadithi yumathiluhu ta'ala. Dalil wajibnya Allah bersifatan mukhalafah adalah andai, ini menggunakan sebaliknya, karena kamu nggak bisa nemu Allah itu yang bagaimana, maka kita andaikan dengan sebaliknya. Kalau ada yang sama, kan kita bicara Allah nggak mungkin sama. Kalau kita nggak bisa buktiin sifat ini lewat sebaliknya, kalau ada yang sama dari hawadis ini yang menyerupai Allah, ai idza kana Allah Ta'ala lau faradha ittisafuhu bi syai'in mimma ittisafuhu bil hawadis lakana hadisan. Kalau Allah itu tidak wajib beda sama makhluk, berarti Allah boleh sama. Sesuatu itu cuma dua, beda atau sama. Artinya dua doang akan nemu ini. Kalau enggak disebut beda, maka disebut sama. Lah, kalau kita punya sifat beda enggak? Kita, saya dan kamu.
Punya sifat beda nggak? Punya nggak? Punya beda. Kamu sama monyet beda nggak? Sama, Beb. Kepedean kamu. Kamu sama monyet hukumnya apa? Beda lah. Hukum bedanya wajib apa jaiz? Apa? Boleh. Lah kalau kamu sama Allah berubah sifat kamu dong. Kamu dan Allah wajib beda apa jaiz beda? Yang wajib beda itu Allah dengan kamu apa kamu dengan Allah? Allah dengan makhluk. Yang punya sifat wajib beda itu Allah sama makhluk. Sifatnya makhluk itu jaiz bedanya. Sama siapa aja jaiz beda. Artinya boleh punya sama gitu loh. Oh, makhluk wajib beda sama Allah. Sama kita boleh sama. Jadi sifat kamu gimana tetapnya? Gak jelas dong. Wajib beda ke sono, boleh sama ke sini, gak jelas berarti ini sifatnya. Yang punya sifat wajib beda itu Allah. Allah wajib beda dengan makhluk. Kalau kita ini jaiz, boleh sama, boleh beda. Gitu loh. Jangan berubah jadi wajib beda lah. Kamu wajib beda bagaimana jadi wajibnya? Sifat wajib beda itu nggak berubah lagi. Nggak terus, kalau sama sini wajib beda, kalau sama sini berarti nggak jelas sifat kamu dong. Wajib apa jaiz sifat kamu itu? Jaiz atau wajib? Jaiz. Lah yang wajib siapa? Allah. Maka di sini katanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bukan mukhalafatul hawadis lillahi ta'ala, bukan. Nah, yang wajib itu pada Allahnya. Jadi andai Allah tidak wajib mukhalafah, berarti sama kayak kita boleh punya persamaan. Kalau Allah boleh punya persamaan dengan makhluk, Allah boleh punya persamaan dengan hawadis, maka berarti Allah pasti serupa dengan hawadis. Satu saja, ada yang mirip, ada yang sama, maka Allah seperti hawadis. Kalau orang-orang pondok itu, kalau orang-orang ahli nahwu, itu nggak seneng sama adanya huruf tambahan, nggak seneng. Pasti dicari tahu ini huruf tambahan ini apa. Laisa ka misli. K-nya itu apa? Kok ada? Allah tidak serupa. Itu kok ada K di situ, dicari sama dia. Apa ini? Kenapa kok ada tambahan K-nya? Mestinya Allah itu dikatakan tidak sama dengan makhluk, sudah cukup, nggak usah pakai 2 kali penafian. Kenapa harus pakai 2 kali ketiksamaan? Allah tidak mungkin ada samanya dengan makhluk. Kalau kalimat yang diambil di dalam kitab-kitab lafadz hadis, lafadz Al-Quran, itu kita akan menjumpai kalimat laisa ka misli. K itu sama, misil itu sama. Jadi ada 2 sama di situ. Kenapa kok nggak pakai 1 saja? Kok harus pakai 2? Apa faedahnya? Kata Imam Razi, dia mengartikan, kalimat 2 itu punya makna yang sepertinya Allah saja nggak ada gitu loh. Apalagi yang sama kayak Allah. Ini yang sepertinya saja. Saya mirip sama seseorang. Ada orang mirip sama saya. Miripnya hampir. Ada lagi nih orang ini mirip sama orang yang mirip sama saya gitu.
Paham nggak? Ini ada A, ada B, ada C. A mirip sama B. B, si C ini mirip sama B. Kalau C sama A nggak mirip. A miripnya sama B. Terus C miripnya sama B. Ini kata yang mirip kayak gini aja nggak ada. Apalagi sama langsung kemari. Ini mustahil. Jadi yang sepertinya Allah saja itu nggak akan kamu jumpai persamaannya. Apalagi betul-betul sama kayak Allah. Ini super mustahil begitu loh. Ada super mustahil. Super mustahil kayak gini. Teorinya orang filsafat, dunia ini kata mereka dari titik yang kecil kemudian mengembang jadi Big Bang. Pecah. Wah. Ketika pecah berantakan tapi teratur jadi matahari, jadi bulan, bintang. Ente ini gila apa? Coba sini rumah kamu saya bom. Wah, barangkali jadi bagus-bagus sono-sono gitu loh. Ya Allah lah kok dipajak sih. Namanya apa? Super mustahil gitu loh. Mau sudah barang berantakan kok jadi teratur. Dunia ini nggak didesain. Kalau nggak didesain terus muncul dari mana? Muncul sendiri. Cara munculnya gimana? Tadi meledak dua. Terus jadi bintang, jadi ente ini waras apa pikirannya? Ini ada super mustahil. Yang sepertinya Allah saja nggak ada gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau ada sifat Allah yang sama dengan makhluk satu saja, maka Allah seperti makhluk. Maka Allah serupa dengan, berarti dia juga baru. Berarti dia juga lemah. Berarti dia nggak akan bisa bikin langit bumi. Satu aja sifatnya sama, dia lemah. Kalau dia lemah, dia nggak akan bisa bikin alam semesta. Tapi nyatanya alam semesta sudah tercipta, alam semesta sudah muncul, maka jadi bukti Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Wa idza kana Allah taala hadisan laftaqara ila muhdisin. Kalau Allah itu butuh, kalau Allah itu baru, maka Allah pasti butuh pada pencipta. Wa muhditsuhu ila muhdisin, maka penciptanya Allah lagi itu butuh pada pencipta lagi. Allah makhluk diciptakan, penciptanya makhluk lagi diciptakan lagi sama makhluk lagi diciptakan lagi. Ini yang Tuhan yang mana, tanya. Kok ada makhluk bikin makhluk. Kalau bikin pasti makhluk tuh, masa ada dibikin kok bukan makhluk, bagaimana? Maka kalau Allah itu sama dengan hawadis, berarti dia sama dengan kita, sama-sama diciptakan. Kalau dia diciptakan, Allah pasti butuh pencipta. Kalau Allah yang Tuhan saja itu dianggap butuh pencipta, lah penciptanya lagi bagaimana? Butuh lagi pencipta lagi. Lah kapan selesainya kalau begitu? Maka akan terjadi apa? Daur atau tasalsul. Semua yang mengarah kepada daur dan tasalsul itu nggak punya jawaban yang bisa dijadikan pegangan. Semua jawabannya akan terus, nggak ada selesainya. Lah kapan kita mau nunggunya? A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, terus selesainya kapan? Ya nggak ada selesainya. Sesuatu yang berputar atau jalan terus begitu nggak mungkin punya jawaban, nggak mungkin jadi jawaban. Apapun yang berputar seperti itu, jawabannya mesti salah. Jawabannya bukan itu. Jawabannya harus ada yang tetap, yang nggak berputar-putar dan yang nggak berjalan terus menerus. Ini yang mau kita
cari. Apa yang jadi jawaban? Yang jadi jawaban berarti mustahil Allah itu baru. Mustahil Allah itu punya persamaan. Wajib Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Kalau sampai kamu nggak nemu ini, berarti kamu nggak menemukan Allah itu wajib berbeda. Ini dalil akal namanya. Bedanya Allah dengan makhluk apa? Logika kata kita ini, bukan logika kata orang sono. Logika kata orang sono, rasio kata orang sono itu adat, bukan akal. Beda ini. Kalau ada orang ngomong, oh ini nggak masuk logika, nggak diterima oleh logika. Logika itu bukan akal. Logika bagi mereka itu hukum adat. Kayak apa? Isra Mi'raj nggak diterima oleh logika. Logika ndasmu begitu. Kok logika begitu? Hah? Jadi ngomong logika tapi nggak ngerti logika. Ngomong akal nggak ngerti akal begitu itu. Wong Isra Mi'raj kok nggak bisa diterima oleh akal. Kata mereka apa? Sesuatu yang bisa kita terima itu harus yang rasional. Lah yang rasional yang bagaimana? Yang bisa dibuktikan ilmiah, bisa diincipin, bisa dilihat langsung, bisa dibuktikan secara nyata. Itu namanya hukum adat. Kalau hukum adat bisa dibuktikan semuanya. Kalau mukjizat nggak bisa pakai hukum adat. Kenapa? Hukum adat itu sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Mukjizat cuman sekali, maka mukjizat nggak bisa pakai hukum adat. Mau mutusin mukjizat harus pakai akal. Dia nggak punya. Kalau begini, ada orang mau begini, kamu cerita sesuatu, terus dia ngomong, ah ini nih bener nih, masuk akal nih. Kamu tanya, kalau masuk akal, hukumnya apa? Wajib, mustahil, pokoknya masuk akal. Memang nggak punya akal kan susah. Masuk akal, tapi nggak bisa mutusin wajib. Oh, nggak jelas ini. Hah? Sama aja kamu bawa orang ke pengadilan, Pak Hakim, tolong diputuskan hukumnya, ini sidang nih. Hakimnya tanya, salahnya apa? Nggak punya salah Pak Hakim. Pegang hakim, kamu waras, nggak punya salah kok dibawa ke sini. Kalau sudah masuk akal sama aja masuk pengadilan gitu loh. Akal ini hakim. Kalau sudah sesuatu dihadapkan sama akal, akal mesti mutusin wajib, mustahil apa jaiz. Sudah masuk akal tapi nggak punya. Nah ente ini punya akal apa? Begitu loh. Jadi pandangan kita tentang akal berbeda jauh dengan pandangan mereka masalah akal. Mereka nggak ngerti akal blas, nggak ngerti. Yang dia ngerti hukum adat. Adat itu jadi akal. Namanya apa? Robtul adi, menuhankan hukum adat. Adat ini pasti, api pasti membakar, air pasti menyuburkan. Ini hukum adat ini. Dijadikan mereka ini hukum kepastian. Ini bukan kepastian. Ini dikatakan hukum yang terjadi hanya karena berulang-ulang terjadinya. Kalau berubah gimana? Ya boleh saja berubah, nggak ada masalah. Nggak terus, nggak mungkin berubah. Kok nggak mungkin berubah? Yang nggak mungkin berubah itu hukum akal. Maka beda ini. Hukum akal dan hukum adat berbeda. Kalau mereka menamakan apa yang kita bahas ini bagi mereka hukum adat, karena mereka nggak masuk ke dalam apa yang kita bahas. Mereka nggak tahu dari mana mau bahasnya. Karena mereka mau ngukur hukum itu pakainya apa yang kelihatan mata. Jadi kita memutuskan, hari ini kita bicara wajibnya Allah bersifatan mukhalafah lil hawadis dengan dalil
bahwa apabila Allah itu baru, Allah itu mirip dengan makhluk yang baru, maka Allah pasti juga baru. Kalau Allah baru, berarti Allah diciptakan. Kalau Allah diciptakan, maka akan terjadi daur atau tasalsul. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan oleh Allah, iman kita dibersihkan oleh Allah, dijauhkan pikiran kita dari berpikir hal-hal yang tentang Allah yang mustahil. Allah bersihkan hati kita, Allah terangkan hati kita, Allah penuhi hati kita dengan makrifat kepada Allah. Allah kuatkan amal-amal kita. Kita berharap kepada Allah kita dikumpulkan di dunia dan kita kumpul di akhirat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasolana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبي عداد تعزي صحبي والحمد في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.